Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalin Zahra Rauf. Saya dari Prodi D4 Terapi Gigi semester 1. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang saraf kranial untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Anatomi dan Faal Oral dengan dosen pengampu Ibu Laras Puspita and Biomeds. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu saraf kranial dan juga bagian-bagiannya. Jadi, saraf kranial adalah 12 pasang saraf pada manusia yang mencuat dari otak, berbeda dari saraf spinal yang mencuat dari sumsum tulang belakang. Saraf kranial sendiri merupakan bagian dari sistem saraf tepi, namun berlokasi di dekat sistem saraf pusat, yakni kranium atau tengkorak. Oleh karena itu, seringkali disalah klasifikasikan. Saraf-saraf ini terhubung dengan struktur yang ada di kepala dan leher manusia, seperti mata, hidung, telinga, mulut, dan lidah. Pasangan 1 dan 2 mencuat dari otak besar, sementara yang lain mencuat dari batang otak. Bagian-bagiannya yang pertama yaitu saraf penciuman. Saraf kranial yang pertama adalah saraf penciuman. Saraf ini dapat mengirimkan informasi sensorik ke otak berhubungan dengan bau yang masuk ke hidung. Yang kedua adalah saraf optik. Saraf kranial yang berhubung dengan penglihatan adalah saraf optik. Cahaya masuk ke mata dan bersentuhan dengan reseptor. Informasi yang diterima reseptor itu ditransmisikan dengan renita ke saraf optik. Yang ketiga, saraf okulomotor. Saraf okulomotor juga termasuk saraf kranial yang membantu untuk mengontrol gerakan otot mata. Saraf ini berbeda pada bagian depan di otak tengah dan merupakan bagian dari batang otak. Yang keempat yaitu saraf troklearis. Saraf ini mengontrol otot oblik superior yang berfungsi untuk menggerakkan mata, sama seperti saraf okulomotor. Saraf troklearis berasal dari otak tengah tetapi bagian belakang. Yang kelima yaitu saraf trigeminal. Saraf trigeminal merupakan saraf kranial terbesar dibandingkan dengan saraf lainnya. Saraf ini memiliki fungsi sensorik dan motorik. Fungsi motoriknya dapat membantu untuk mengunyah dan mengatupkan gigi. Yang keenam yaitu saraf abudens. Saraf abudens merupakan bagian dari saraf kranial yang mengontrol otot rectus lateral. Rectus lateral merupakan bagian dari otot ekstraokular atau otot utama penggerak bola mata. Yang ke-7 yaitu bagian dari saraf kranial. Ini terdiri dari 4 inti yang memiliki fungsi berbeda, yaitu yang pertama gerakan otot untuk menghasilkan ekspresi wajah, pergerakan kelenjar lakrimal, submaksilari, dan submandibular. Sensasi pada telinga luar, sensasi terkait rasa. Yang ke-8 itu saraf vestibulococlearis. Saraf ini terlibat dengan pendengaran dan keseimbangan seseorang. Ada 2 komponen fungsi dari saraf ini, yaitu dapat membantu tubuh merasakan perubahan posisi kepala sehubungan dengan gravitasi untuk menjaga keseimbangan. Saraf koklea pada bagian ini dapat membantu pendengaran. Sel rambut di telinga akan bergetar sebagai respon terhadap suara dan menentukan frekuensi dan besaran suara. Yang ke-9 yaitu saraf glossopharyngeal. Saraf kranial ini memiliki fungsi terkait indera perasa dan kemampuan menelan. Saraf ini terletak di bagian batang otak yang disebut dengan medula oblongata. Bagian ini juga meluas ke daerah leher dan juga tenggorokan. Yang ke-10 saraf vagus. Dari semua saraf kranial, saraf vagus adalah bagian yang memiliki jalur terpanjang. Saraf ini memanjang dari kepala di bagian batang otak yang disebut madula hingga ke perut. Yang ke-11 yaitu saraf aksesori. Bagian saraf kranial ini mampu mengontrol otot-otot di leher. Otot-otot ini mampu memutar, melenturkan, dan memperpanjang leher serta bahu. Yang terakhir adalah saraf hipoglossus. Saraf kranial yang terakhir ini berguna untuk pergerakan sebagian otot di lidah. Bagian ini dimulai dari medula oblongata dan bergerak turun ke rahang hingga mencapai lidah jika saraf ini terganggu. Kelumpuhan lidah dapat terjadi dan paling sering terjadi di satu sisi. Baiklah, berakhirlah video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.